4 polisi yang salah tembak, salah menangkap persepsi bahwa orang kulit hitam yang Halo, selamat datang di Sudut Kaca di episode kedua. Kali ini saya akan membahas buku dengan judul Blink, Kemampuan Berpikir Tanpa Berpikir, karya dari Malcolm Gladwell. Nah, di buku ini Malcolm Gladwell menjelaskan tentang intuisi dari seorang ahli atau seorang pakar yang melihat suatu kejadian atau suatu peristiwa dan dia langsung bisa menyimpulkan hanya kurang dari 2 menit ya, hanya kurang dari 2 menit, atau di dalam bukunya itu disebut dengan thin slicing ya, thin slicing atau tentang teori cuplikan tipis. Nah, di buku Blink ini saya mempelajari banyak banget hal yang dapat kita serap sebagai hikmah dan juga beberapa hal yang sebenarnya kita tidak perlu membuang waktu yang banyak, bisa berhari-hari, berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, tapi kita hanya cukup menggunakan 2 menit pertama kita ketika kita melihat suatu kejadian atau ketika kita melihat suatu barang. Kita bisa melihatnya dan mengambil kesimpulan dengan cepat. Blink atau insting atau di dalam buku itu kemampuan berpikir tanpa berpikir. Blink ini adalah sebuah respon yang muncul dari alam bawah sadar akan suatu keadaan. Nah, respon Blink ini dapat muncul karena insting yang kuat dari seseorang yang sudah ahli di bidang yang selaras dengan keadaan yang dia hadapi. Nah, kata kuncinya adalah insting yang kuat ya teman-teman. Kemampuan Blink ini bukanlah bakat bawaan seseorang, tapi kemampuan Blink ini dapat kita latih dan dapat kita asah terus-menerus waktu demi waktu dengan berlatih tentunya. Beberapa poin yang saya dapatkan setelah membaca buku Blink dari Malcolm Gladwell ini adalah yang pertama, yaitu teori cuplikan tipis ya. Bagaimana kita tahu sedikit tapi bisa berarti sangat banyak. Nah, hal ini diceritakan dengan penelitian seorang psikolog bernama Gottman, yang mana dia bisa mengetahui umur pernikahan sepasang suami istri. Dia akan bisa bertahan lebih dari 15 tahun atau kurang 15 tahun hanya dengan memperhatikan pasangan suami istri tersebut ngobrol selama kurang lebih 2 menit ya. Tentunya kemampuan Gottman ini tidak didapatkan hanya sebentar atau hanya spekulasi biasa, tetapi Gottman ini telah meneliti ribuan pasang suami istri ya. Sepasang suami istri, bahkan ribuan pasang suami istri telah diundangnya untuk datang ke laboratorium Gottman untuk diteliti ketika mereka melakukan perbincangan antara suami istri tentunya. Nah, dalam laboratorium ini Gottman merekam mulai dari ekspresi wajah mereka, emosi mereka, nada bicara mereka, dan semuanya direkam ke dalam grafik data yang mana itu akan diteliti dan dianalisa oleh Gottman tentang emosi-emosi yang muncul di antara kedua pasangan tersebut. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pasangan-pasangan suami istri itu bisa diperhatikan, bisa diambil kesimpulan berapa lamakah mereka bisa bertahan dan apakah bisa lebih dari 15 tahun maksudnya, atau kurang dari 15 tahun hanya dengan mendengarkan percakapan mereka ketika mendiskusikan suatu masalah selama kurang lebih 2 menit. Nah, saya beri contoh aja, ketika mereka mengobrol tentunya akan ada suatu sifat-sifat yang muncul. Misalnya si laki-laki sangat egois atau sangat arogan, dan yang cewek seakan-akan sangat berkuasa atau mendominasi obrolan tersebut. Nah, walaupun secara sekilas mata, sekejap mata itu tidak nampak, tapi grafik data yang sudah Gottman rekam itu sangat menunjukkan. Nah, dari ribuan penelitian inilah Gottman mendapatkan kemampuan insting Blink ya. Gottman bisa menebak, akurasinya lebih dari 80%,
sepasang suami istri yang sedang mengobrol di kafe, kemudian korban ini bisa menyimpulkan bahwa sepasang suami istri ini bisa bertahan 15 menit atau 15 tahun, maksudnya 15 tahun atau kurang dari 15 tahun. Nah, dalam contoh lainnya juga diceritakan bahwa banyak sekali dokter-dokter yang dilaporkan oleh pasiennya melakukan malapraktik di Amerika Serikat. Di sini kemampuan blink atau kemampuan berpikir tanpa berpikir ini mengambil keputusan secara cepat juga bisa dilakukan oleh seseorang yang bukan ahlinya. Nah, coba perhatikan, ya, coba jawab pertanyaan saya. Manakah dokter yang berpotensi lebih besar dilaporkan melakukan malapraktek oleh pasiennya atau tidak? Apakah dokter yang mempunyai kemampuan yang luar biasa dengan sertifikat yang banyak sekali atau dokter yang biasa-biasa saja? Pasti jawabannya adalah dokter yang biasa-biasa saja akan lebih berpotensi untuk dilaporkan melakukan malapraktek oleh pasiennya. Namun jawaban tersebut belum tepat. Jawaban itu dapat didapat ketika Anda melihat seorang dokter memeriksa pasiennya kurang dari 3 menit. Ya, apakah dokter itu membuat pasiennya senang atau tidak? Dalam penelitiannya ini, di dalam buku Blink karya Malcolm Gladwell ini, dia menceritakan bahwa dokter yang memiliki kemampuan biasa-biasa saja dan dokter yang mempunyai keahlian yang luar biasa itu tidak terlalu berpengaruh dari untuk berpotensi dilakukan oleh pasiennya. Yang dilaporkan adalah dokter mana yang membuat pasien tersebut tidak senang, ya, dari segi pelayanan dan juga keramahan si dokter tersebut. Pasien tidak peduli, tidak melihat sertifikasi dari dokter yang menanganinya, tapi pasien akan senang jika dokter yang menanganinya itu pertama senang mengajak bicara pasien, kedua senang mendengarkan keluhan-keluhan dari pasien, dan ketiga bisa membuat pasien berinteraksi dan membuat pasien senang. Walaupun dokter yang mempunyai keahlian luar biasa melakukan malapraktek, tetapi dia bisa membuat interaksi yang positif dengan pasien, mengajaknya bicara, terus dia mendengarkan keluhan-keluhan pasien dengan baik, maka pasien akan senang dan dokter tersebut tidak berpotensi untuk dilaporkan oleh pasien. Karena apa? Pasien senang dengan dokter tersebut, tidak peduli dia melakukan malapraktek atau tidak. Nah, ini bisa diambil dampaknya teman-teman dari segi apapun. Misalnya dari segi kita ambil konsepnya dengan kita jualan, ya. Dengan jualan kita membuat pelanggan kita senang, membuat pelanggan kita berinteraksi, kita mendengarkan permasalahan dari calon pembeli kita, apa sih yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Nah, dengan begitu pembeli akan senang, pembeli akan merasa diperhatikan dan dipedulikan kebutuhannya, maka pembeli tersebut pasti akan membeli ke kita, ya, walaupun mungkin barangnya biasa-biasa aja dan ya di pasaran banyak ya gitu, tapi kita memberikan value lebih kepada seorang calon pelanggan tersebut. Nah, kemudian kata kuncinya dari cerita tersebut adalah apa? Dokter yang penuh perhatian dan senang mendengarkan keluhan mereka itu tidak berpotensi untuk dilaporkan walaupun mereka melakukan malapraktek, ya. Kemudian yang kedua adalah priming effect. Ini hal yang saya pelajari juga di Blink karya dari Malcolm Gladwell. Priming effect ini adalah fenomena psikologis, ya, fenomena psikologis yang mana paparan terhadap stimulus tertentu akan mempengaruhi tindakan kita yang akan kita lakukan selanjutnya. Dalam buku ini, Blink, kebetulan saya tidak bawa bukunya karena saya sedang di tengah laut seperti ini, yang bisa Anda lihat di kanan kiri saya di laut, belakang juga laut. Dalam buku Blink ini diceritakan ada sekelompok mahasiswa yang diundang untuk dilakukan penelitian, tentunya tanpa sepengetahuan dari mahasiswa tersebut. Mereka hanya diminta untuk semacam tes atau semacam survei seperti itu. Tapi di dalam survei itu mereka diminta untuk membaca sebuah paragraf yang mana di dalam paragraf itu mengandung kalimat-kalimat seperti worried, lonely, old, dan juga gray, ya, gray, abu-abu, rambutnya abu-abu. Nah, kata-kata tersebut ternyata
teman-teman, itu mempengaruhi bawah sadar, cara berpikir bawah sadar mereka. Mereka berpikir bahwa mereka bersikap seperti orang tua ya, seperti orang tua. Mereka akan setelah mengikuti survei tersebut atau ibaratnya tes uji coba yang tanpa mereka ketahui, setelah itu mereka melakukan perjalanan pulang dan dipanggil ke ruangan katakanlah seorang pimpinan atau manajer, mereka akan berjalan lebih lambat dan juga hati-hati seperti orang tua. Nah, inilah yang dinamakan dengan framing effect. Dan ini tentunya sangat berharga ya, bisa kita terapkan di segala bidang dan segala aspek yang kita geluti saat ini. Misalnya, framing effect ini bisa kita terapkan di marketing, bisa kita terapkan di pendidikan, pendidikan karakter, dan juga pembentukan karakter dari seorang anak jika Anda adalah seorang guru, atau juga kita menggunakan framing effect ini seperti menempelkan baliho-baliho seperti iklan gitu ya, tetapi bukan iklan, tetapi adalah kata-kata yang bisa mempengaruhi bawah sadar mereka yang ujung-ujungnya adalah sales atau penjualan. Nah, kemudian ada juga kelompok mahasiswa lain yang mereka diminta untuk membacakan suatu kata-kata yang bernada lebih sopan, terus peraturan-peraturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tentang kesopanan. Dan ketika mereka dipanggil oleh dosen, katakanlah dosen atau si penguji itu, maka mereka akan lebih sopan dari sebelumnya, lebih unggah-ungguh, atau dalam bahasa Jawa itu unggah-ungguh, itu lebih diperhatikan oleh mereka daripada sekelompok mahasiswa lain yang diminta untuk membaca sebuah artikel atau sebuah kalimat-kalimat seperti cacian atau umpatan. Mereka akan tidak lebih sopan dari mahasiswa yang sebelumnya. Jadi framing effect ini sangat berpengaruh di bawah sadar kita ya. Pemahaman cepat atau blink ini memang dapat memberikan kita sebuah kesimpulan tanpa membutuhkan waktu yang lama. Namun ini sangat akurat dan berlaku jika Anda adalah seorang ahli yang sudah mempunyai jam terbang yang tinggi di bidang tersebut dan juga mempunyai pengalaman yang banyak. Selain itu, blink juga dapat memberikan pemahaman yang menyesatkan bagi orang yang bukan ahlinya ya. Seperti pada kasus Barren Harding error, yang mana orang-orang itu lebih condong atau mempersepsikan orang yang memiliki tubuh tinggi, putih dan juga tampan adalah orang yang selalu baik dan selalu positif dan selalu bisa mengerjakan hal apapun. Intinya lebih positif atau lebih baik dari orang yang mempunyai kulit tidak putih, tidak tinggi dan juga kurang tampan. Nah, hal tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa faktor tersebut adalah faktor kebudayaan dan juga lingkungan sekitar, lingkungan persepsi yang masyarakat bentuk terhadap orang tersebut ya. Nah, sini anginnya kencang banget, mungkin suaranya agak kurang jelas ya dari orang lain. Memang di sini hawanya tuh enak banget buat ngobrol sambil ngopi, sambil lihat pemandangan laut, sini cukup enak. Nah, saya lanjutkan. Dalam buku ini itu dibagi menjadi 8 bagian ya, yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan blink ya, yang bisa kita pelajari dan juga bisa kita ambil hikmahnya untuk melatih kemampuan insting blink kita. Nah, kemampuan berpikir tanpa berpikir ya, blink. Tentunya jika kita bisa mengasah kemampuan ini sangatlah berguna untuk kehidupan kita. Kita tidak perlu menghabiskan banyak waktu, hanya menghabiskan cukup 2 atau 3 menit untuk mengambil sebuah kesimpulan ya. Ada hal yang menarik dalam buku blink ini tentang kesalahan blink, yaitu cerita tentang 4 polisi yang salah tembak, salah menangkap persepsi bahwa orang kulit hitam yang sedang berdiri di atas rumahnya sendiri, yang sedang mencari angin, sedang santai, itu mengarahkan tangannya ke saku kemudian mengeluarkan dompet, yang mana dompet itu dikira adalah sebuah pistol. Nah, kemudian si polisi ini, 4 orang polisi ini mengira bahwa si orang ini yang kulit hitam itu akan menyerang mereka dan orang ini berbahaya. Tanpa berpikir panjang, mereka polisi ini menembakkan sebanyak kurang lebih 40 butir peluru ke tubuh
orang tersebut yang orang kulit hitam secara brutal dan dalam waktu sekitar 2,5 detik memuntahkan batu. Nah, ini adalah sisi negatif dari Blink. Sekitar lebih lengkapnya dan lebih serunya bisa Anda baca di bagian ke-7 atau 6, saya akan lupa. Dan itu sangat menarik untuk kita pelajari. Dan semoga video ini membantu, dan jangan lupa support channel ini dengan cara like dan juga subscribe. Terima kasih sudah nonton sampai selesai, dan selanjutnya kita bahas apa lagi nih, apa yang kita bahas untuk menambah wawasan dan juga self improvement kita. Coba tulis di kolom komentar, and then see you to the next video. Bye bye.